Polisi seringkali bertugas jauh dari rumah, meninggalkannya dalam kerinduan yang mendalam. Di tengah keheningan malam, hanya suara anaknya yang tertidur lelap yang menjadi penenang. Namun, hatinya terus merindu kehangatan yang lama tak ia rasakan. Sopir pribadinya, Arman, adalah pria yang setia. Ia tak hanya mengantarkan Sari kemanapun, tetapi juga membantu pekerjaan rumah yang membutuhkan tenaga. Arman bukan hanya sekadar sopir, ia adalah pendengar setia. Suatu malam, saat listrik padam dan hujan deras mengguyur, Sari merasa gelisah. Ia memanggil Arman untuk membantunya menyalakan lampu darurat. Ketika Arman masuk, tubuhnya yang basah kuyup membuat Sari merasa bersalah. Ia segera mengambil handuk dan menyuruhnya mengeringkan badan. "Bu, saya nggak apa-apa," kata Arman sambil tersenyum. "Tidak, kamu bisa sakit kalau begini," jawab Sari lembut. Malam itu, obrolan mereka berlanjut di ruang keluarga. Dalam suasana yang remang, Sari membuka isi hatinya. Ia bercerita tentang kesepiannya, tentang kerinduan yang tak pernah usai. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapan matanya menunjukkan rasa peduli yang tulus. "Bu, saya tahu ini sulit untuk Anda, tapi Anda wanita yang kuat," ucap Arman dengan nada serius. Sari terdiam. Kata-kata Arman menyentuh hatinya. Ia mendekat, mencoba mencari kehangatan yang selama ini hilang. Arman terpaku. Tapi ia tidak bisa menolak kehadiran wanita yang selama ini ia kagumi. "Sari, saya nggak mau melakukan ini kalau Anda nggak benar-benar yakin," ucap Arman dengan suara bergetar. "Saya hanya ingin merasakan apa itu dihargai, apa itu dirindukan," balas Sari dengan mata berkaca-kaca. Kejadian malam itu menjadi awal dari hubungan yang penuh kasih sayang. Arman tidak hanya menjadi sosok pelindung tetapi juga pengisi kosongan hati Sari. Malam itu, suasana semakin hening. Hujan di luar semakin deras, menyelimuti rumah dengan suara tetesan air yang ritmis. Sari dan Arman duduk berdua di sofa, hanya diterangi lampu darurat kecil di sudut ruangan. Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, dunia terasa berhenti. Arman meraih tangan Sari dengan lembut. "Bu, saya tidak ingin Anda merasa sendiri. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda bahagia, saya akan melakukannya," ucapnya penuh kejujuran. Sari terdiam, hatinya bergetar mendengar ketulusan dalam suara Arman. Ia mendekat, merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Tanpa kata, ia bersandar di dada Arman, mendengar detak jantungnya yang tenang. Dalam pelukan itu, Sari merasa aman, seperti dunia yang penuh kekosongan akhirnya menemukan maknanya. "Arman, selama ini kamu selalu ada untukku, selalu mendengar ceritaku. Kamu adalah alasan kenapa aku masih bisa tersenyum meski hidup terasa berat," bisik Sari. Arman mengusap rambut Sari dengan lembut. "Bu Sari, Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat seseorang sekuat Anda. Tapi saya juga tahu, bahkan wanita terkuat sekalipun butuh seseorang untuk bersandar." Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan hati Sari. Ia menatap Arman lebih dalam, melihat pria sederhana yang penuh kasih sayang. Perlahan, jarak di antara mereka semakin menipis, hingga tak ada lagi ruang yang memisahkan. Ciuman mereka yang lembut menyatu dalam keheningan malam, membawa mereka ke dalam momen yang begitu indah dan tak terlupakan. Arman, dengan penuh perhatian, memeluk Sari lebih erat, seolah ingin melindunginya dari dunia luar. "Mulai sekarang, saya ingin jadi alasan Anda tersenyum setiap hari, Bu. Saya ingin jadi seseorang yang membuat Anda merasa lengkap," ucapnya tulus. Sari tidak mampu berkata-kata lagi. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan perasaannya mengalir begitu saja. Malam itu menjadi saksi cinta yang terlarang namun begitu indah. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi semakin hangat. Arman selalu tahu bagaimana membuat Sari merasa istimewa, dari membukakan pintu mobil hingga menyelipkan nge kecil di meja makan. Di sisi lain, Sari merasa hidupnya kembali berwarna. Ia menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sari tahu bahwa perasaan mereka adalah rahasia yang harus dijaga. Di setiap tatapan dan senyuman, mereka saling memahami bahwa cinta mereka adalah cerita yang hanya mereka berdua yang tahu. Malam semakin larut. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menguar di udara. Hanya ada mereka berdua, duduk berhadapan di ruang tamu kecil yang terasa hangat meski sederhana. Sari menatap Arman dengan mata yang berbinar, penuh rasa yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia menggenggam tangan Arman lebih erat, seolah tak kehilangan momen ini. "Arman, aku merasa baru kali ini bisa benar-benar berbicara dari hati ke hati dengan seseorang. Denganmu, aku merasa hidup kembali." Arman tersenyum, wajahnya penuh kelembutan.
Bu Sari, Anda tidak tahu betapa berarti ucapan itu bagi saya. Saya selalu berusaha ada untuk Anda, bukan karena pekerjaan, tapi karena Anda istimewa bagi saya. Perlahan, Arman berdiri dan mendekat ke tempat Sari duduk. Ia berlutut di depannya, memegang kedua tangan Sari. Jika saya bisa, saya ingin menjadi orang yang selalu membuat Anda merasa bahagia, merasa dihargai, merasa dicintai, bisiknya penuh ketulusan. Sari terharu. Ia meraih wajah Arman dengan kedua tangannya, membelai pipinya dengan lembut. Kamu sudah melakukan itu, Arman. Tanpa kamu sadari, kamu telah mengisi ruang di hatiku yang kosong. Jawabnya dengan suara bergetar. Mereka saling mendekat, perlahan namun pasti hingga jarak di antara mereka hilang. Arman mencium kening Sari dengan penuh kelembutan, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan selalu melindunginya. Sari menutup matanya, merasakan kehangatan yang begitu tulus. Malam itu hanya ada mereka berdua. Arman mengulurkan tangan, mengajak Sari berdansa meski tanpa musik. Sari tertawa kecil, tapi ia mengikutinya. Mereka bergerak perlahan, dengan langkah-langkah sederhana, diiringi suara rintik hujan yang tersisa di luar jendela. Arman, ini mungkin malam terindah dalam hidupku, ucap Sari sambil menatapnya penuh cinta. Dan saya berharap ini bukan yang terakhir, jawab Arman, membalas tatapan itu dengan penuh keyakinan. Ketika langkah mereka berhenti, Sari mendekatkan wajahnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah. Segala rasa yang selama ini terpendam seolah mengalir keluar, menciptakan keintiman yang tak terlukiskan. Arman membimbing Sari ke sofa, membaringkannya dengan lembut. Ia menatap Sari seolah ingin menghafal setiap detail wajahnya, setiap senyumnya. "Kamu cantik sekali," bisiknya. Sari tersenyum malu-malu, tapi dalam hatinya ia merasa begitu dihargai. Ia membalas sentuhan Arman dengan kelembutan yang sama, membiarkan malam itu menjadi milik mereka berdua, tanpa gangguan, tanpa keraguan, hanya cinta yang mengalir tulus di antara mereka. Malam semakin larut, dan dunia seolah menyusut, menyisakan hanya mereka berdua. Di ruang tamu yang diterangi cahaya redup, Arman menatap Sari yang terbaring di sofa. Senyuman lembut di wajah Sari memancarkan rasa nyaman yang selama ini tak pernah ia rasakan. Arman mendekat, duduk di sampingnya, dan menyentuh wajah Sari dengan lembut, seolah takut jika sentuhannya terlalu kuat akan memecahkan momen ini. "Sari," bisiknya, tanpa embel-embel bu yang biasanya ia gunakan. Kali ini ia berbicara bukan sebagai sopir, tapi sebagai seorang pria yang sedang jatuh cinta. Sari menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, penuh perasaan. "Arman, kamu membuatku merasa seperti wanita yang benar-benar dicintai. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjalani hari-hari ini tanpamu," ucapnya lirih. Arman mengusap pipi Sari dengan ibu jarinya, menahan napas sesaat sebelum berkata, "Aku di sini untukmu. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku ingin. Karena aku memilih untuk tetap berada di sisimu." Perlahan, Arman mendekatkan wajahnya, hingga bibir mereka bersentuhan sekali lagi. Kali ini, ciuman mereka lebih dalam, lebih penuh perasaan. Tidak ada keraguan, hanya hasrat yang murni dan tulus. Sari merespons dengan sepenuh hati, membiarkan kehangatan cinta Arman mengaliri setiap sudut tubuh dan jiwanya. Saat ciuman itu terhenti, Arman memandang Sari dengan penuh keseriusan. "Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang utuh, perhatian yang tulus, dan aku ingin menjadi orang yang memberikannya." Air mata Sari mulai mengalir, tapi bukan karena kesedihan. Ia menangis karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. "Arman, kamu adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Aku hanya berharap kita bisa memiliki lebih banyak waktu seperti ini, hanya kita berdua." Arman mengangguk, lalu menggenggam tangan Sari dan mengecupnya dengan lembut. "Kita akan menciptakan waktu itu, Sari. Aku janji." Malam itu, mereka berbagi cerita, tawa, dan bisikan-bisikan lembut. Arman memeluk Sari erat, membiarkan dirinya menjadi sandaran yang telah lama ia rindukan. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah rahasia, tapi itu tidak mengurangi keindahan dan ketulusannya. Saat pagi menjelang, cahaya matahari pertama masuk melalui tirai, menyinari mereka yang masih berpelukan di sofa. Sari menatap wajah Arman yang tertidur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya lengkap. Fajar mulai menyingsing, menyusupkan warna keemasan ke dalam ruang tamu yang masih menyimpan kehangatan malam itu. Arman terbangun lebih dulu, menatap Sari yang masih tertidur di pelukannya. Wajah Sari tampak damai, seolah semua kerisauan yang selama ini mengganggunya telah lenyap.
Arman mengelus rambut Sari dengan lembut, memastikan tidak ada satupun gerakannya yang membangunkannya. Dalam hati, ia berjanji akan menjadi tempat Sari menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tak lama, Sari membuka matanya perlahan. Ia mendapati Arman yang masih memeluknya erat, menatapnya dengan penuh kasih. "Kamu tidak tidur?" tanya Sari dengan suara serak khas pagi hari. Arman tersenyum kecil. "Aku takut kehilangan momen ini. Melihatmu seperti ini adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupku." Jawabnya jujur. Sari tersenyum malu lalu menyembunyikan wajahnya di dada Arman. "Arman, kamu membuatku merasa istimewa. Aku tidak pernah tahu bahwa aku bisa merasa seperti ini lagi," bisiknya lirih. Arman membalas dengan mengecup keningnya, sebuah sentuhan yang penuh makna. "Kamu memang istimewa, Sari. Kamu pantas mendapatkan cinta dan perhatian setiap hari." Perlahan, Sari mengangkat wajahnya, menatap mata Arman dengan intens. "Arman, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengingkari perasaanku. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Kamu adalah cahaya di saat aku merasa gelap." Arman menatapnya dengan kesungguhan yang sama. "Dan kamu adalah alasan aku ingin menjadi pria yang lebih baik. Bukan untuk orang lain, tapi untukmu." Tanpa kata, mereka saling mendekatkan wajah. Kali ini, ciuman mereka lebih dalam, lebih menggambarkan rasa yang tak mampu dijelaskan dan kata-kata. Sentuhan Arman di wajah Sari begitu lembut, penuh rasa hormat dan cinta. Sari membalas dengan memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskan momen itu. Ketika ciuman itu berakhir, mereka tidak berkata apa-apa. Hanya ada keheningan yang dipenuhi oleh denyut jantung yang berdetak lebih cepat. Sari menatap Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku takut kehilangan ini, Arman. Aku takut dunia di luar akan menghancurkannya." Arman memegang kedua tangan Sari, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang kita miliki di sini, Sari. Aku akan melindungi kamu, cinta ini, apapun yang terjadi." Mereka berdua terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hati mereka. Pagi itu, mereka tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga keberanian untuk melawan dunia demi menjaga perasaan yang telah mereka bangun. Malam itu, Dewi bersiap untuk menghadiri acara buka bersama teman-teman SMA-nya. Suaminya, Arman, mengizinkan dengan senyum tipis, meskipun hatinya sedikit ragu. "Jangan pulang terlalu malam ya," pesannya sebelum Dewi melangkah keluar rumah. Restoran tempat reuni itu berlangsung dipenuhi tawa dan cerita nostalgia. Di tengah suasana riang, pandangan Dewi tiba-tiba terpaku pada sosok yang tak asing. Raka, cinta pertamanya. Lelaki itu masih tampan, meski kini lebih dewasa. Jantung Dewi berdegup kencang. "Tak kusangka kita bertemu lagi di sini," kata Raka dengan suara rendah, hampir berbisik. Mereka pun larut dalam obrolan panjang. Kenangan lama menyeruak membuat Dewi lupa waktu. Selesai acara, saat teman-teman lain pulang, Raka menawarkan mengantarnya. "Aku masih bisa pulang sendiri," tolak Dewi lembut. "Tapi hujan deras, izinkan aku mengantar seperti dulu." Raka tersenyum. Di dalam mobil, suasana terasa aneh. Sepanjang perjalanan, tangan Raka menyentuh jemari Dewi. Sentuhan itu, meski singkat, menggetarkan hatinya. Ada rasa yang dulu sempat terkubur, kini muncul kembali. Sesampainya di rumah, Dewi menatap wajah Raka dengan campuran perasaan bersalah dan kerinduan. "Selamat malam, Dewi," ucap Raka pelan, seolah berharap ini bukan perpisahan. Dewi turun dengan perasaan kacau. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, mengingat sentuhan tangan yang membuatnya tak berdaya. Cinta lama yang seharusnya tak boleh kembali, kini mulai meracuni pikirannya. Sejak malam itu, Dewi tak bisa berhenti memikirkan Raka. Hatinya bergejolak, berusaha menyangkal perasaan yang mulai tumbuh kembali. Namun, sekuat apapun dia mencoba, bayangan Raka terus menghantuinya. Pesan singkat dari Raka tiba di ponselnya siang itu. "Boleh kita bertemu lagi? Aku masih ingin mengobrol denganmu seperti dulu." Dewi menatap pesan itu lama. Seharusnya dia mengabaikan, tapi jarinya justru mengetik jawaban. "Baik, kita bisa bertemu sore ini." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Saat Raka datang, senyumannya membuat hati Dewi semakin lemah. Mereka mengobrol panjang, tertawa, dan mengenang masa lalu. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan di tangannya semakin menggoyahkan tembok kesetiaan yang selama ini ia pertahankan. Pertemuan itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Dewi mulai sering mencari alasan untuk keluar rumah, entah untuk bertemu teman atau berbelanja. Nyatanya, dia selalu menemui Raka. Suatu sore di sebuah villa kecil di pinggiran kota, Raka menatapnya dengan mata penuh kerinduan. "Apa kau bahagia dengan pernikahanmu, Dewi?" tanyanya lirih, menelusuri wajah wanita yang dulu pernah ia cintai.
Dewi terdiam. Pertanyaan itu terlalu sulit dijawab. Bukannya menjawab, ia justru menunduk, merasa takut dengan apa yang dirasakannya. Raka meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku masih mencintaimu," bisiknya lembut, membuat tubuh Dewi merinding. Hati Dewi berdebar kencang. Dia tahu ini salah, tapi saat bibir Raka mendekat, dia tak kuasa menghindar. Sentuhan pertama begitu lembut, hangat, dan penuh perasaan yang selama ini ia rindukan. Dewi tak berdaya dalam pelukan Raka. Dalam momen itu, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan yang mereka ciptakan di balik bayang-bayang, seberapa lama bisa bertahan sebelum segalanya terbongkar. Sejak pertemuan di villa itu, hubungan Dewi dan Raka semakin dalam. Mereka tak lagi sekadar bertukar pesan atau bertemu diam-diam di kafe. Setiap ada kesempatan, Dewi selalu mencari alasan untuk bertemu dengannya. Suaminya, Arman, mulai curiga dengan perubahan sikap Dewi yang lebih sering keluar rumah dan terlihat sering melamun. Tapi Dewi selalu pandai memberi alasan. "Cuma ketemu teman lama, Mas. Nggak ada yang perlu dicurigai," ucapnya sambil tersenyum manis. Namun di balik semua itu, hatinya semakin terikat pada Raka. Suatu sore, Raka mengajaknya kembali ke villa kecil yang kini menjadi tempat rahasia mereka. Hujan turun deras membuat suasana semakin syahdu. Di dalam kamar beraroma kayu dan hujan, Dewi berdiri di depan jendela, menatap butiran air yang membasahi kaca. Dari belakang, Raka mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Dewi. "Kenapa kau diam?" bisiknya di telinga Dewi. Membuat bulu kuduknya meremang. "Aku takut," jawab Dewi pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Raka membalikkan tubuhnya, menatap dalam ke matanya. "Takut apa?" Dewi menggigit bibirnya. "Takut jatuh terlalu dalam." Raka mengusap pipinya dengan lembut, membuat Dewi tak mampu menahan debaran jantungnya. "Tapi kita sudah jatuh terlalu dalam, Dewi." Tanpa banyak kata, Raka menariknya dalam dekapan hangat. Bibir mereka bertemu dalam kecupan yang awalnya ragu, namun berubah menjadi penuh hasrat. Dewi tak bisa lagi menolak. Sentuhan tangan Raka membuatnya tak berdaya, seolah semua logika lenyap, meninggalkan hanya rasa yang tak terbendung. Malam itu, mereka larut dalam lautan perasaan yang selama ini terpendam. Tak ada lagi batasan, tak ada lagi rasa bersalah. Yang tersisa hanyalah cinta lama yang kini membara lebih panas dari sebelumnya. Tapi, seberapa lama kebahagiaan ini bisa mereka sembunyikan? Hujan di luar masih deras membasahi jendela villa kecil itu. Di dalam ruangan yang hangat, Dewi duduk di ujung ranjang. Jemarinya masih gemetar merasakan sentuhan Raka yang barusan membakar seluruh tubuhnya. Napasnya belum sepenuhnya stabil, tapi hatinya sudah dipenuhi oleh gejolak yang tak bisa dia kendalikan. Raka berdiri di depannya, menatapnya dalam diam. Matanya yang tajam dan penuh keinginan membuat Dewi tak bisa mengalihkan pandangan. Dia tahu seharusnya dia menghentikan semua ini, tapi saat Raka berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya, Dewi justru merasa semakin lemah. "Aku tak ingin ini berakhir," bisik Raka, jari-jarinya menelusuri pipi Dewi dengan lembut. "Sejak dulu aku mencintaimu, dan kini kau ada di hadapanku seperti ini." Dewi menelan ludah, dadanya naik turun. "Ini salah, Raka." "Tapi kau menginginkannya." Raka tersenyum tipis, lalu mengecup jemari Dewi satu persatu, membuat wanita itu meremang. Dewi tak bisa menyangkalnya. Ya, dia menginginkannya. Dia menginginkan Raka dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, Raka menariknya ke dalam pelukan. Tubuh mereka bertaut erat, merasakan detak jantung masing-masing yang berdetak semakin cepat. Bibirnya bergerak di sepanjang leher Dewi, meninggalkan jejak yang membakar kulitnya. Dewi menggigit bibir, mencoba menahan erangan yang hampir lolos. "Aku ingin malam ini menjadi milik kita." Raka berbisik di telinganya, tangannya menyusuri punggung Dewi dengan lembut. Dewi menutup matanya, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada lelaki yang dulu pernah ia cintai dan kini kembali dalam hidupnya. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi logika. Yang ada hanya mereka berdua, terperangkap dalam gelombang perasaan yang begitu dalam dan menggetarkan. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ruangan itu, kehangatan antara mereka semakin membara. Di dalam villa kecil itu, hanya ada mereka berdua. Hujan semakin deras, menciptakan ritme lembut yang berpadu dengan suara napas mereka yang semakin berat. Lampu redup menerangi ruangan, membiarkan bayangan mereka menari di dinding. Dewi merasakan detak jantungnya berpacu cepat saat Raka mengusap wajahnya dengan penuh kelembutan. Sentuhan itu begitu akrab, seolah waktu tak pernah memisahkan mereka. Tatapan pria itu begitu dalam, penuh dengan rasa yang sulit Dewi artikan. "Sejak dulu, aku selalu ingin bersamamu seperti ini." Suara Raka terdengar rendah.
bergetar oleh emosi yang tertahan. Dewi menggigit bibirnya, matanya berbinar penuh keraguan, sekaligus hasrat yang tak bisa ia redam. "Tapi kita tidak bisa, Raka," bisiknya, meski tubuhnya justru semakin mendekat. "Kita sudah terlalu jauh," balas Raka. Tangannya menyusuri lengan Dewi, membelai kulitnya dengan gerakan lambat. "Aku tak ingin menahannya lagi." Dewi menutup matanya saat Raka mengecup keningnya. Sentuhan itu terasa begitu hangat dan dalam. Bibir pria itu bergerak turun, meninggalkan jejak lembut di pipinya, di pelipisnya, hingga akhirnya kembali bertemu dengan bibirnya. Dewi membalas ciumannya, perlahan namun penuh perasaan. Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan kerinduan yang selama ini terpendam. Tidak ada lagi kata-kata, hanya desiran napas dan detak jantung yang berpacu dalam ritme yang sama. Dalam keheningan malam, mereka terjebak dalam pusaran perasaan yang begitu kuat, begitu dalam, dan begitu menggetarkan. Tidak ada lagi batasan di antara mereka. Hanya ada Dewi dan Raka, tenggelam dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Malam semakin larut, tetapi waktu seolah berhenti di villa kecil itu. Hanya ada Dewi dan Raka, dua insan yang tenggelam dalam pusaran perasaan yang tak terbendung. Dewi bersandar di dada Raka, merasakan kehangatan tubuhnya yang begitu akrab. Jari-jari pria itu menelusuri lengannya dengan sentuhan yang lembut, menciptakan sensasi yang membuat Dewi semakin kehilangan kendali. "Kau ingat saat kita masih SMA?" bisik Raka, jemarinya menyusuri rambut Dewi, memainkan helai demi helai dengan penuh kelembutan. Dewi tersenyum tipis, membiarkan dirinya larut dalam kenangan. "Aku ingat betapa kau selalu mencariku di setiap kesempatan. Bahkan saat aku pura-pura sibuk." Raka tertawa kecil, suaranya begitu hangat di telinga Dewi. "Karena aku tak pernah bisa mengalihkan perhatianku darimu." Dewi mengangkat wajahnya menatap mata Raka yang menyala penuh gairah. Napasnya tercekat ketika pria itu membelai pipinya. Ibu jarinya menyusuri garis bibirnya dengan sentuhan yang begitu intim. "Kau masih sama seperti dulu, Dewi." Suara Raka terdengar serak, cantik, menawan, dan selalu membuatku kehilangan akal. Dewi tak sempat membalas. Raka sudah menundukkan wajahnya, menyatukan bibir mereka dalam kecupan yang semakin dalam. Awalnya lembut, penuh perasaan, namun perlahan berubah lebih intens. Dewi bisa merasakan setiap emosi yang dituangkan Raka dalam sentuhan itu. Kerinduan, keinginan, dan rasa yang selama ini mereka pendam. Tangan Raka bergerak turun, melingkari pinggang Dewi, menariknya semakin dekat. Detak jantung mereka berpacu dalam irama yang sama. Tubuh mereka melebur dalam kehangatan yang tak terhindarkan. Dewi menelusuri garis rahang Raka dengan jemarinya, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Hujan di luar masih turun, tapi di dalam villa kecil itu hanya ada kehangatan yang membara di antara mereka. Hujan di luar masih turun dengan deras, seolah menjadi saksi bisu bagi dua hati yang kembali menemukan satu sama lain. Dalam cahaya lampu temaram, Dewi menatap wajah Raka yang begitu dekat. Dadanya naik turun, merasakan setiap detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Raka mengusap pipinya dengan lembut, jemarinya bergerak perlahan, seolah ingin menghafal setiap lekuk wajah Dewi. "Aku takut ini hanya mimpi." Suaranya serak, penuh emosi yang tertahan. Dewi menggigit bibir, menahan getaran di hatinya. "Kalau ini mimpi, aku tak ingin terbangun," bisiknya. Raka tersenyum kecil sebelum menariknya kembali ke dalam pelukan. Tidak ada jarak di antara mereka, hanya ada kehangatan yang mengikat semakin erat. Dewi menutup matanya saat bibir Raka kembali menemukan bibirnya. Kali ini lebih lambat, lebih dalam, dan lebih emosional. Sentuhan mereka bukan sekadar hasrat, melainkan sebuah pelampiasan dari kerinduan yang selama ini terpendam. Jemari Dewi merayap ke leher Raka, merasakan denyut nadi pria itu yang berpacu kencang. Sementara itu, tangan Raka mengelus punggungnya, menciptakan jejak hangat yang membuat Dewi semakin tenggelam dalam perasaan yang tak bisa ia cegah. "Dewi," Raka membisikkan namanya di sela-sela napasnya yang memburu, seolah ingin memastikan bahwa wanita di pelukannya ini benar-benar nyata. Dewi membuka mata, menatapnya dalam. "Aku di sini, Raka. Aku milikmu malam ini." Mata Raka menggelap oleh emosi yang berkecamuk. Tanpa berkata-kata, dia membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam perasaan itu. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam villa kecil itu, api cinta yang lama padam, kini kembali menyala, menghangatkan dua hati yang telah lama merindukan satu sama lain. Hujan masih turun deras, menari di atas atap villa, menciptakan harmoni yang menyatu dengan detak jantung mereka. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lampu temaram, membuat bayangan mereka tampak samar di dinding.
Dewi duduk bersandar di dada Raka, merasakan setiap hembusan napasnya yang teratur, seolah menjadi irama yang menenangkan. Jemari pria itu menggambar lingkaran kecil di punggungnya, menciptakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kau masih sama seperti dulu," bisik Raka, bibirnya menyentuh puncak kepala Dewi. "Hangat, lembut, dan selalu bisa membuatku kehilangan kendali." Dewi tersenyum tipis, menatap lurus ke depan. "Dan kau masih seperti dulu, selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa." Raka menatapnya dalam, jemarinya terangkat untuk menyentuh wajah Dewi dengan lembut. "Karena kau memang istimewa bagiku, Dewi. Selalu." Dewi merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Kata-kata itu menghantamnya tepat di dada, menghidupkan kembali perasaan yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Tanpa sadar, ia meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat, seolah takut pria itu akan menghilang. "Aku ingin waktu berhenti malam ini," ucap Dewi lirih. "Aku ingin tetap seperti ini, bersamamu." Raka menundukkan wajahnya, mempertemukan dahi mereka. "Aku juga, Dewi. Tapi kita tahu, waktu tak pernah memihak pada kita." Keheningan menyelimuti mereka, hanya ada tatapan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Dewi tahu, di balik semua ini ada kenyataan yang harus mereka hadapi. Tapi malam ini ia ingin melupakan semuanya. Perlahan Raka mendekat, mengecup kelopak mata Dewi dengan penuh kelembutan. Ciuman itu bergerak turun, menyentuh pipinya, lalu berhenti di sudut bibirnya, sebelum akhirnya menyatu dalam kecupan yang lebih dalam. Dewi menutup matanya, membiarkan dirinya larut dalam lautan emosi yang membara. Setiap sentuhan, setiap kecupan, setiap tarikan napas mereka dipenuhi dengan kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Tangannya bergerak naik, menyusuri garis rahang Raka, merasakan tekstur kulitnya yang hangat. Raka menanggapinya dengan menarik Dewi lebih dekat, mendekapnya erat seolah ingin menyatu dengannya. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam villa kecil itu, kehangatan di antara mereka semakin membara, menghapus jarak yang pernah ada.